Raja Romawi meminta kepada khalifah untuk mengirimkan salah satu ulama kepadanya untuk menanyainya. Maka khalifah mengirim Al-Baqillani, yang dikenal sebagai cendekiawan muslim terpintar pada masanya. Ketika Raja Romawi mengetahui bahwa Al-Baqillani yang dikenal sebagai pedang sunnah dan lisan umat adalah orang yang akan datang, dia pun memikirkan sebuah tipu daya untuk mempermalukannya dan membuatnya menunduk kepadanya. Sejarah Islam dipenuhi dengan banyak ulama besar, hakim, dan para pembesar. Mereka semua unggul dalam pengetahuan, kecerdasan, dan akhlak yang mulia. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani adalah salah satu tokoh Islam terpintar dan terhebat di masanya. Siapakah Hakim Abu Bakar Al-Baqillani tersebut? Dia adalah Abu Bakar Muhammad bin Thayyib bin Muhammad bin Ja'far bin Qasim, yang dikenal sebagai Abu Bakar Al-Baqillani. Lahir di Basrah pada tahun 338 Hijriah dan dikenal sebagai Syekhus Sunnah dan lisan umat. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh sentral dalam madhab Asy'ari. Al-Baqillani memiliki posisi keilmuan yang hebat di masanya. Banyak ulama besar dan ahli fikih yang memberikannya pujian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tentang dia, Al-Qadhi Abu Bakar adalah seorang ahli kalam terbaik yang mengikuti madhab Asy'ari. Tidak ada yang seperti dia baik sebelum atau sesudahnya. Ada banyak peristiwa yang menunjukkan kecerdasan Abu Bakar Al-Baqillani. Dan salah satu momen yang paling terkenal adalah ketika dia bertemu dengan Raja Romawi dalam sebuah dialog, di mana Al-Baqillani membuktikan kecerdasan dan keunggulannya. Ia melumpuhkan Raja Romawi yang sangat mengagumi pemikiran orang yang pandai dan cerdas itu. Raja Romawi meminta kepada khalifah untuk mengirimkan salah satu ulama kepadanya untuk ditanyainya. Maka khalifah mengirim Al-Baqillani, yang dikenal sebagai cendekiawan muslim terpintar pada masanya. Ketika Raja Romawi mengetahui bahwa Al-Baqillani yang dikenal sebagai pedang sunnah dan lisan umat adalah orang yang akan datang, dia pun kemudian memikirkan sebuah tipuan untuk mempermalukan Al-Baqillani dan membuatnya menunduk kepadanya. Raja Romawi tersebut memerintahkan kepada para pengawalnya untuk memendekkan tinggi pintu masuk istananya, sehingga Al-Baqillani pada saat masuk terpaksa untuk menundukkan kepalanya. Dengan demikian dia akan menunduk kepada raja dalam keadaan terpaksa, dengan tujuan untuk merendahkannya di hadapan raja dan para pengawalnya. Sesampainya Al-Baqillani di istana, dia menyadari tipuan ini. Maka dia pun membalikkan badannya dan masuk dengan berjalan mundur, sehingga punggungnya lah yang mengarah ke arah raja. Raja Romawi menyadari bahwa dirinya sedang berada di hadapan seorang yang luar biasa. Ketika Al-Baqillani masuk, saat itu raja dikerumuni oleh pengawal dan para pendeta serta tokoh gereja. Maka Al-Baqillani berinisiatif untuk menyapa para pendeta tersebut. Dia berkata, "Bagaimana kabar kalian? Dan bagaimana kabar keluarga dan anak-anak kalian?" Raja Romawi menunjukkan kemarahannya atas pertanyaan itu. Dia berkata, "Mereka ini adalah para pendeta yang tidak beristri ataupun memiliki anak. Mereka adalah orang-orang suci yang tidak menginginkan istri maupun anak." Pada saat itu Abu Bakar Al-Baqillani berkata, "Allahu Akbar. Kalian mensucikan orang-orang ini dari pernikahan dan memiliki anak. Kemudian kalian menuduh Allah memberi istri Maryam, dan kalian tidak mensucikannya dari mempunyai anak." Raja pun bertambah marah. Dia kemudian berkata dengan kasar, "Menurutmu, apa yang kalian katakan tentang Aisyah? Dia telah berzina?" Al-Baqillani menjawabnya dengan berkata, "Adapun Aisyah, dia telah menikah dan tidak memiliki anak. Sedangkan Maryam, dia tidak menikah dan mempunyai anak. Manakah yang lebih pantas untuk dituduh berzina? Dan bagaimana mungkin kalian menuduh seorang wanita yang tidak memiliki anak dan menganggap suci wanita yang beranak? Adapun kami, maka kami tidak menuduh keduanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran." Raja Romawi hampir gila mendengar tanggapan cerdas Al-Baqillani. Maka raja kemudian bertanya kepadanya, "Apakah nabi kalian berperang?" Al-Baqillani menjawab, "Ya." Raja bertanya lagi, "Apakah dia bertempur di depan?" Al-Baqillani menjawab, "Ya." Raja melanjutkan, "Apakah dia menang?" Al-Baqillani berkata, "Ya." Lalu raja bertanya, "Apakah dia juga kalah?" Al-Baqillani menjawab, "Ya." Raja kemudian merasa bahwa dia telah sampai pada pertanyaan yang akan melumpuhkan Abu Bakar Al-Baqillani. Dia kemudian berkata dengan sinis, "Luar biasa, seorang nabi tapi kalah." Al-Baqillani kemudian bertanya kepadanya, "Apakah Yesus disalib?" Raja menjawab, "Ya." Al-Baqillani pun menanggapi, "Akankah Tuhan disalib?" Raja Romawi yang mengira bahwa dia akan mengalahkan Al-Baqillani akhirnya terdiam.